Shalom saudaraku, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam renungan pagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami juga boleh menikmati Engkau melalui renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini dari 1 Samuel pasal yang ke-10. Ada beberapa bagian yang akan saya bacakan untuk kita semua. Mari kita buka Alkitabnya, 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat yang ke-6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat yang ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat yang ke-9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Kita kembali melihat ayat yang ke-17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat yang ke-24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ayat 26, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Yang 27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudaraku yang terkasih, pada bagian 1 Samuel pasal yang ke-10, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, kita akan membaginya sebagai pengurapan Saul menjadi raja oleh Nabi Samuel. Terus bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27 itu merupakan proses penobatan Saul menjadi raja secara politik di hadapan umum, publik. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Tindakan pengurapan adalah tindakan keagamaan. Raja adalah wakil Allah, dan raja melakukan apa yang Allah inginkan kepada rakyat. Pengurapan dilakukan oleh seorang imam atau seorang nabi. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa Samuel adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, dan Saul adalah seorang raja yang juga dipilih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9, ya, kemarin itu kita udah pelajarin. Terus minyak khusus untuk pengurapan ini itu terdiri dari campuran minyak zaitun, mur, dan juga minyak-minyak atau rempah-rempah yang mahal harganya. Nah, jadi ini dicampur menjadi satu dan itu menjadi minyak urapan. Nah, saudaraku, pengurapan merupakan tanda atau simbol kehadiran dan kuasa roh Allah di dalam diri orang yang diurapi. Sehingga dengan kuasa tersebut, orang itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan, untuk memimpin umat melalui hikmat Allah, bukan hikmat pribadi. Jadi di sini kita melihat ya bahwa pengurapan dilakukan itu untuk melakukan agenda besarnya Allah terhadap umat. Dalam hal ini Saul dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil Allah.
Nah saudaraku, dikatakan bahwa untuk pengurapan ini, setelah dia diurapi dan Allah memberikan kuasa kepadanya, Allah meneguhkan hati Saul melalui 3 tanda. Kalau kita melihat di dalam bacaan ini, khususnya di dalam ayat yang kedua dan sebagainya. Nah dikatakan bahwa ada 3 tanda. Yang pertama, bahwa keledai-keledai telah ditemukan, sehingga waktu dia bertemu dengan orang, ya, dikatakan bahwa orang itu katakan, keledai-keledai papamu udah ketemu tuh, sekarang papamu tuh lagi khawatir sama kamu. Nah, terus yang kedua adalah pada waktu berada di Tarbantin. Nah, dikatakan bahwa Saul menerima makanan persembahan yang seharusnya itu merupakan makanan yang dikhususkan untuk para imam. Ya. Nah, di sini Saul diberi makan nih. Nah, berarti pengurapan yang dilakukan oleh Allah itu diakui bahwa Saul diurapi oleh Allah menjadi seorang raja. Ya, itu merupakan tanda. Terus tanda yang ketiga adalah Saul menerima kepenuhan Roh Allah di antara para rombongan para nabi. Ini juga memberikan sebuah peneguhan. Jadi ketiga tanda yang Allah katakan yang akan dia temui itu terjadi di dalam hidupnya Saul. Sehingga Saul bisa merasakan bahwa memang benar saya dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil Allah sebagai seorang raja. Padahal kalau kita melihat bahwa Saul mengatakan aku adalah dari suku terkecil Benyamin. Tapi Allah meneguhkan dia dengan ketiga tanda tersebut, sehingga Saul boleh yakin bahwa ini adalah pilihan Allah. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Dikatakan berubah menjadi manusia lain. Itu berarti Saul itu berubah menjadi seorang pribadi yang disukai. Menjadi seorang pribadi yang dapat membawa bangsa Israel. Menjadi seorang pribadi yang baru, yang ditransformasi oleh Allah sendiri. Kita melihat bahwa tanda-tandanya dia menjadi manusia yang baru, pribadi yang baru, yaitu adalah dia mengalami kepenuhan Roh Allah. Terus dia masuk dalam kumpulan para nabi, sehingga ada orang yang bertanya, loh emang dia nabi? Karena mereka tahu Saul itu siapa sih? Kok tiba-tiba berada di dalam rombongan para nabi? Siapakah bapak mereka di dalam ayat yang ke-12? Loh bukankah kita tahu dia anak Kis? Saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi di dalam kehidupan Saul, sehingga pada waktu orang melihat, maka mereka bertanya, apakah Saul termasuk golongan para nabi? Allah memberikan dan Allah menjadikan Saul sebagai manusia baru, ya, karena dia adalah seorang raja yang diangkat oleh Allah. Terus yang ketiga, Saul diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah inginkan atas umat Israel ini. Terus Allah menyertai Saul, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Apabila tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Terus dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-13, setelah habis ia kepenuhan, seperti Nabi pulanglah ia. Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini di dalam proses pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel atas seizin Tuhan. Allah memilih Saul yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allah meneguhkan dia dengan tanda-tanda, dan semuanya itu terjadi sehingga orang-orang pun tercengang-cengang melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Saul. Saya yakin transformasi juga terjadi di dalam hidupmu dan hidupku, bukan? Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kita secara pribadi, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan setiap hari di dalam proses transformasi tersebut, engkau dan saya mengalami bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa itu. Bagaimana kita menanti dengan penuh kesabaran akan kuasa Allah bekerja, dan bagaimana kita bisa mendapatkannya. Saudaraku, pada waktu pengurapan itu terjadi, pada waktu engkau dipilih oleh Allah,
Itu bukan karena kehebatanmu sekali lagi, tetapi itu karena kedaulatan Allah. Allah yang mau untuk memilih engkau dan saya seperti Allah memilih Saul sebagai rajanya Israel yang pertama. Tapi pada waktu pemilihan itu terjadi, saudaraku, satu hal yang harus kita ingat. Itu membutuhkan ketaatan dari kita. Waktu Allah memilih Saul, Allah ingin Saul itu hidupnya taat, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Allah memberikan kuasa kepadanya karena Allah ingin dia melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar sebagai seorang raja di dalam memimpin, di dalam menghadapi musuh, di dalam menghadapi setiap perkara. Allah ingin supaya dia tetap mengandalkan Allah dan dia sadar diri, saya tidak punya apa-apa, tetapi semuanya itu berasal daripada Engkau ya Allah. Jikalau bukan karena Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Saudaraku, perlu ketaatan. Di dalam proses ketaatan sebagai anak-anak Allah, engkau akan didirect menuju kepada apa yang Tuhan suka. Tetapi engkau jangan melenceng. Engkau jangan melenceng ke arah yang lain di mana Tuhan tidak minta. Engkau jangan melenceng di dalam hidupmu ke arah di mana Tuhan tidak suka, tidak ingin. Tuhan ingin bahwa engkau tetap berada di dalam garis tracknya Dia. Maka engkau akan diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, saudaraku. Engkau akan mengalami bagaimana tangan kuasa Allah yang dahsyat itu tetap menyertai. Membutuhkan ketaatan. Peneguhan yang dari Allah itu merupakan tanda. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu merupakan tanda. Proses bagaimana kita dilahir barukan menjadi manusia yang baru, itu merupakan tanda bahwa Allah bekerja di dalam engkau. Allah terus meneguhkan engkau dan saya seperti Allah meneguhkan Saul. Membutuhkan proses ketaatan untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Yang kedua, begitu indah ya saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Di sini dikatakan bahwa proses penobatan Saul secara politik. Kalau yang tadi proses pengurapan Saul secara keagamaan sebagai wakil Allah, sekarang adalah secara politik. Dia dinobatkan sebagai raja di hadapan umum, di hadapan bangsa Israel, sehingga dia diakui sebagai raja dan juga diakui oleh tetangga-tetangga lain ya yang ada di sekitarnya, orang-orang Filistin atau orang-orang Kanaan lainnya, sehingga mereka tahu, oh bahwa ini loh Israel punya raja yang baru nih. Dan mereka tahu bahwa itu adalah raja ya yang memerintah. Nah saudaraku, kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, waktu dia mengerahkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mizpah, terus lalu Samuel ngomong nih sama mereka, ya karena kalian sudah menolak Tuhan ya, karena kalian menolak Tuhan yang sudah memimpin kalian, dan kalian menginginkan seorang raja yang bisa kalian lihat, karena kalian melihat bahwa raja-raja dari tetangga-tetangga tersebut yang ada di sekitarmu itu, maka engkau menginginkan raja yang bisa dilihat. Nah maka itu Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-19, kamu menolak aku untuk memimpin engkau secara langsung, tetapi engkau menginginkan seorang raja. Itu berarti engkau sudah menolak Tuhan untuk menjadi seorang pemimpinmu. Karena itu di dalam ayat yang ke-20, Samuel menyuruh segala suku Israel itu berkumpul. Lalu dari suku itu dipilihlah suku Benyamin. Itu berdasarkan Urim dan Tumim yang biasa dilakukan, undian melalui para nabi, para imam ya, yang hanya mereka yang boleh melakukan. Lalu dipilihlah suku Benyamin atas kehendak Tuhan yang mengaturnya. Terus lalu dari suku itu terus dipilih dari kaum keluarga. Dikatakan bahwa kaum keluarga Matri. Nah dari kaum keluarga tersebut dipilihlah Saul bin Kis. Nah waktu Saul bin Kis ini dipilih, terus dikatakan bahwa ternyata Saul nggak ada di tempat. Lalu mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan Saulnya di mana? Terus Tuhan tunjukkan, itu loh dia lagi sembunyi loh di antara barang-barang. Saudaraku, kenapa Saul bersembunyi? Saya yakin Saul takut. Ada perasaan takut. Aduh, aku dipilih sebagai raja, siapa sih aku? Meskipun dia udah diurapin oleh Samuel, Nabi Samuel. Tapi ini di hadapan publik loh ini. Ini secara politik loh ini. Aduh, di hadapan semua
rakyat Israel loh. Aduh, ada ketakutan yang besar di dalam dirinya. Waduh, gimana ini ya, bisa nggak, mampu nggak saya ya? Makanya dia bersembunyi. Akhirnya didapatlah dia, terus lalu Samuel membawa dia, terus mengatakan di hadapan rakyat Israel, dikatakan bahwa di dalam ayat 24, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya, dikatakan bahwa Saul itu orangnya tinggi loh, tegap bahunya. Wah, saya pikir dia pasti ganteng sekali ya. Udah ganteng, terus dia orangnya tinggi. Wah, cocok lah udah jadi raja. Pilihan Tuhan ini memang tepat sekali ya. Meskipun Saul merasa bahwa dirinya itu kecil dari suku Benyamin ya, tidak ada apa-apanya ya. Tetapi tetap dia atas izin Tuhan, atas kedaulatan Tuhan, dia dipilih sebagai seorang raja bukan karena dia punya kemampuan apa-apa, tapi karena memang Tuhan memilih dia berdasarkan kedaulatan Tuhan ya. Oke, terus dikatakan setelah itu Samuel menguraikan hak-hak ya tentang kerajaan, hukum-hukum kerajaan kepada seluruh umat di situ di hadapan Saul yang diangkat, yang dinobatkan sebagai raja gitu ya secara politik. Ya. Setelah itu dikatakan Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, dia juga pulang ke rumah. Terus ini setelah dinobatkan sebagai raja di hadapan publik, di hadapan umum, terus dia juga pulang ke rumah. Kenapa ya dia pulang ke rumah ya? Perlu diketahui saudaraku, pada waktu itu yang namanya istana kerajaan belum dibangun. Karena itu Saul pulang ke rumahnya, dari sana dia akan memerintah. Ya, dari sana Tuhan akan bekerja. Nah, dikatakan bahwa dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Sekali lagi saudaraku, pada waktu Allah memilih Saul, Allah meneguhkan Saul. Dia tahu Saul takut. Dia tahu mungkin Saul ragu. Apa benar ini pilihan Allah? Kalau kita melihat yang tadi waktu proses pengurapan itu, 3 tanda diberikan oleh Allah. Dan itu semuanya terjadi. Sehingga dia menjadi manusia yang berbeda, manusia yang baru, yang mengemban tugas sebagai seorang raja, manusia yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, manusia yang dituntut untuk ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Terus di dalam bagian di mana dia dinobatkan sebagai raja, kita melihat dia juga merasa takut. Ada ketakutan juga yang besar ya. Tapi dikatakan bahwa Allah menggerakkan hati orang-orang yang gagah perkasa untuk menyertai dia. Dahsyat ya Allah ya. Segala sesuatu dia cukupkan untuk kebutuhan Raja Saul ini. Terus di dalam ayat yang ke-27 ada orang-orang Dursila yang berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Wajar ya saudaraku, jikalau pada waktu kita dipilih oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah, mungkin ada orang-orang yang mengatakan, loh kok dia yang dipilih? Loh kok dia yang jadi dia terima Tuhan, dia jadi orang Kristen? Bukankah kita tahu track recordnya dia itu buruk sekali gitu ya, dia itu maksudnya jahat sekali atau apa kayak gitu. Tetapi orang-orang yang mengatakan seperti ini itu ada juga di sekitar kita ya saudaraku. Yang tidak suka sama kita juga ada saudaraku, dan mereka yang iri juga ada, dan mereka maksudnya yang berusaha untuk menjatuhkan kita itu juga ada di sekitar kita. Tetapi dikatakan bahwa mereka menghina dan tidak membawa persembahan kepadanya. Oh saudaraku, pada waktu kita membaca ayat ini, waduh, apakah Saul akan kekurangan persembahan? Karena ada orang-orang yang kayaknya berlawanan dengan dia, orang-orang yang tidak suka sama dia. Wah, tetapi dikatakan bahwa tetapi Saul pura-pura tuli. Kalau kita melihat di sini justru meskipun ada orang-orang yang tidak suka sama Saul, meskipun ada orang-orang yang menahan untuk memberikan pemberiannya kepada Saul, ya, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memenuhi kebutuhan dari Saul. Tuhan tidak pernah meninggalkan Saul selama Saul hidup di dalam proses ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Tuhan mencukupkan bahkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendampingi Saul di dalam memerintah, untuk mendampingi Saul di dalam berperang, untuk mendampingi Saul di dalam mengurus tatanan pemerintahan kerajaan ini. Saudaraku yang terkasih, Israel menjadi kerajaan. Israel memiliki bentuk pemerintahan monarki.
dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul yang dipilih oleh Allah. Untuk kebutuhan, mungkin Saul juga takut bagaimana aku bisa menghidupi. Tapi di sini kita melihat tangan Allah yang bekerja. Jikalau Allah yang telah memilih engkau dan saya, seperti Allah yang telah memilih Saul, yakinlah Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Allahku kan memenuhi kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemurahannya. Saudaraku yang terkasih, jikalau engkau sudah dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas yang besar bagi Allah, jikalau engkau sudah dimenangkan oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan ragu, tetapi berserah dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Asalkan satu, saudaraku, engkau taat dan setia, engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau tetap berpegang kepada kebenaran firman dan firman-Nya itu yang hidup, maka Allah akan memberkati hidupmu. Saudaraku yang terkasih, indah bukan apa yang dialami oleh Saul? Bagaimana peneguhan-peneguhan yang dilakukan oleh Allah? Bagaimana Allah mencukupkan? Yakinlah saudaraku, jika hari ini engkau dipanggil oleh Tuhan, baik itu sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai anak Allah yang dulunya mungkin engkau belum percaya kepada Tuhan, tapi sekarang engkau percaya, yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Ia ada bersama dengan engkau, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Ini perlu digarisbawahi ya saudara ya. Allah akan mencukupi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kenapa? Kalau kebutuhan adalah hal dasar yang memang kita butuhkan, tapi kalau keinginan itu adalah untuk memuaskan nafsu kita saja ya. Ingat, Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam karyanya, menurut rencananya. Hanya yang kita perlukan adalah sabar menantikan waktu Allah dan tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh belajar dan semakin diteguhkan bahwa Allah yang telah memilih kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pilihan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati setiap jemaat-Mu, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka boleh tetap yakin dan teguh di dalam iman mereka bahwa mereka telah dipilih, dipanggil, ditetapkan untuk boleh menjadi anak Allah, untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan Allah. Apapun itu, Tuhan pasti akan tolong dan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Yeay bagi Tuhan.